Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Nur Apriani, peserta Bintek Kepala Laboratorium Sekolah Gelombang 29 yang diselenggarakan oleh Universitas Pendidikan Indonesia. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan terkait aplikasi yang bisa kita gunakan dalam pengelolaan laboratorium komputer, yaitu aplikasi Pheon. Apa itu aplikasi Pheon? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Pheon merupakan perangkat lunak gratis dan sumber terbuka untuk pemantauan komputer dan manajemen laboratorium komputer yang mendukung Linux dan Windows. Alamat website resminya adalah https://pheon.io. Aplikasi Pheon sendiri memiliki kemampuan atau fitur untuk mengelola komputer-komputer, di mana komputer sebagai pengelola disebut sebagai komputer server yang akan melakukan monitoring terhadap komputer-komputer yang akan dikelolanya secara jarak jauh, atau istilahnya di remote. Komputer-komputer yang dimonitor ini selanjutnya disebut sebagai komputer klien. Fitur utama dari Pheon ini adalah kemampuan untuk melakukan monitoring komputer dan melakukan akses jarak jauh atau remote control kepada semua komputer yang saling terhubung dalam suatu jaringan, baik melalui kabel atau nirkabel. Berikut adalah fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Pheon. Yang pertama ada fitur monitoring. Pada fitur ini, kita bisa memiliki gambaran umum dari semua komputer dan bisa melihat konten layar pada komputer dalam gambar mini. Kemudian yang kedua ada fitur full screen demo atau Windows demo, di mana pada fitur ini kita bisa menggunakan mode demonstrasi untuk memulai presentasi. Kemudian yang ketiga ada fitur lock, di mana pada fitur lock ini semua perangkat masukan di komputer siswa atau komputer klien kita bisa terkunci. Kemudian komputer juga menjadi tidak dapat lagi digunakan oleh klien ataupun siswa. Kemudian yang keempat ada fitur remote view dan juga remote control, di mana pada fitur ini kita bisa menyaksikan aktivitas di komputer secara detail dan mengintervensi diri sendiri. Yang kelima ada fitur power on, reboot, dan power down, di mana kita dapat menyalakan, memulai ulang, atau mematikan komputer dari jarak jauh. Kemudian terakhir ada fitur text message, di mana fitur ini digunakan untuk mengirim pesan teks ke individu atau semua komputer klien. Selain itu, pada Pheon juga memiliki beberapa fitur lainnya, diantaranya ada run program, yaitu digunakan untuk menjalankan program. Kemudian yang kedua ada open website, untuk membuka website jika ingin semua komputer klien bisa membuka website, dapat secara otomatis mengizinkan situs web itu terbuka di semua komputer. Yang ketiga ada file transfer, yaitu pengiriman file. Kita dapat dengan mudah mentransfer file ke semua siswa atau semua komputer klien dan secara opsional membuka file yang ditransfer sesudahnya. Kemudian yang keempat ada fitur screenshot, di mana fitur ini memungkinkan kita untuk menyimpan konten layar saat ini dari satu atau semua komputer dalam file gambar. Pengelolaan laboratorium komputer menggunakan aplikasi Pheon. 5 tahapan untuk dapat menggunakan aplikasi Pheon sampai pada monitoring dan controlling komputer klien dari komputer server. Yang pertama, instalasi Pheon di komputer master. Yang kedua, konfigurasi Pheon di komputer master. Yang ketiga, instalasi Pheon di komputer klien. Dan yang keempat, konfigurasi Pheon di komputer master, serta monitoring dan controlling komputer klien. Adapun tahapan pertama yang akan saya lakukan yaitu instalasi Pheon di komputer master. Tahapan yang pertama yaitu saya akan melakukan download terlebih dahulu aplikasi Pheon di website https://pheon.io. Berikut langkah-langkahnya. Baik, untuk langkah yang pertama, kita ketikkan dulu pheon.io/n/download, kemudian kita tekan enter. Setelah itu, di sini ada pilihan Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Jadi, kita mendownloadnya sesuaikan dengan spek laptop master atau laptop klien kita masing-masing. Dengan cara kita klik dulu di sini, ke Multi Folder, kemudian This PC.
lalu klik kanan di Properties. Nah, setelah itu akan terlihat ini adalah spek dari laptop master saya. Di sini tertulis 64 bit. Jadi saya akan mendownload yang speknya 64 bit. Kemudian saya sudah mengetahui, kemudian saya akan kembali lagi di sini. Saya akan pilih Windows 64 bit. Kemudian kita start download. Oke, lalu kita klik open. Kita tunggu. Oke, kalau sudah akan muncul tampilan seperti ini, lalu kita klik next. Kita klik I agree. Selanjutnya kita klik next kembali. Nah, untuk laptop master, kita akan gunakan checklist yang dua ini, Pheon Master dan Interception Driver. Ini untuk yang master. Tapi nanti ketika Bapak Ibu akan menginstal laptop klien, yang atas ini jangan dicentang. Jadi yang dicentang hanya Interception Driver saja untuk yang laptop klien. Nah, ini saya akan menginstal terlebih dahulu untuk laptop master. Jadi yang Pheon Masternya akan saya checklist. Kemudian kita klik install. Oke, lalu kita klik yang Run Pheon Configuration Now, defaultnya biarkan seperti ini, kemudian kita klik Finish. Baik, untuk tahap selanjutnya yaitu konfigurasi Pheon pada komputer master. Di sini ada beberapa pilihan menu, ada General, Service, Master, Access Control, Authentication Key, Location, Application and Website, LDAP Basic. Yang pertama kita ke General terlebih dahulu. Untuk bagian metode, di sini kan ada Logon Authentication dan Key-File Authentication. Kita akan pilih yang Key-File. Kemudian untuk yang service kita biarkan, untuk yang master juga kita biarkan, yang access control juga sama. Nah, di sini kita akan masukkan di Authentication Key. Untuk Authentication Key, kita klik Create Key Pair. Untuk membuat pasangan kunci, di sini saya akan menulis Dwi Apriani. Kemudian kita klik OK. Kita klik OK lagi. Nah, di sini terdapat dua key, dua pasangan kunci, ada yang private dan ada yang publik. Nah, kita akan menggunakan yang publik untuk ditanamkan di komputer klien. Caranya adalah dengan kita klik yang key publik seperti ini sampai muncul warna biru, kemudian kita klik yang export key. Nih ya, klik export key. Nah, kemudian akan muncul seperti ini. Ini dibiarkan aja namanya, jangan diubah-ubah, jangan diganti-ganti, lalu kita langsung saja tekan save. Oke, kalau sudah kita klik OK. Nah, sudah ya. Selanjutnya kita masuk ke menu Location and Computer. Di sini kita akan menambahkan nama. Di sini saya akan menuliskan nama Lab Dwi Apriani. Kemudian untuk nama komputernya, ini ya nama komputernya, kita ganti dengan nama komputer klien kita. Jadi Bapak Ibu pastikan terlebih dahulu nama dari komputer klien yang akan ditanamkan key tadi. Jangan sampai ada salah penulisan nama. Harus diperhatikan benar-benar penulisannya, abjadnya maupun angkanya. Di sini nama komputer klien saya adalah desktop 496 PTA6. Seperti ini, desktop 496 PTA6. Ini adalah nama dari komputer klien saya. Kemudian kita kontrol, kita copy, kita masukkan di sini di host address IP. Oke, kalau sudah kita klik saja apply. Seperti ini, kita klik yes. Kita tunggu prosesnya.
Untuk bagian yang application, website, dan LDAP kita biarkan saja. Baik, sampai di sini tahapan untuk konfigurasi aplikasi Feyon di komputer master sudah selesai. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi aplikasi Feyon pada komputer klien. Baik, selanjutnya langkah yang ketiga yaitu instalasi aplikasi Feyon pada komputer klien. Caranya sama seperti saat kita menginstalasi aplikasi Feyon pada komputer master. Yang pertama kita masuk dulu ke website feyon.io, ini /n/download ya. Kemudian ini ada pilihan sama seperti waktu kita instalasi di komputer master, ada dua pilihan yaitu Windows 64 bit atau Windows 32 bit. Nah, kita cek dulu device kita ini, komputer klien kita ini speknya berapa, yang 64 bit atau yang 32 bit. Caranya adalah dengan kita pilih yang this file, kemudian kita klik kanan, kemudian klik properties. Di sini akan terlihat bahwa spek dari komputer klien ini adalah 64 bit. Jadi kita memilih atau mendownload yang 64 bit. Kita klik seperti ini. Oke, kita tunggu hasil downloadannya. Baik, setelah terdownload, kita klik open. Ini ya, klik open. Kemudian kita klik yes. Kita tunggu. Nah, selanjutnya ini ada pilihan seperti ini, kita klik yang next. Selanjutnya klik I agree. Selanjutnya klik next kembali. Nah, pada instalasi komputer klien, untuk yang Feyon Master, kita unchecklist, checklistnya dihilangkan. Berbeda ya, ketika kita menginstal aplikasi Feyon di komputer Master, yang ininya dicentang atau di checklist. Tapi untuk yang komputer klien, jangan di checklist, dikosongkan. Jangan dicentang. Yang dicentang hanya interception driver. Oke, itu bedanya ya antara instalasi pada komputer master dengan instalasi pada komputer klien. Bedanya ada di sini. Setelah itu kita klik install. Kalau sudah, ini biarkan dicentang yang Run Feyon Configurator Now. Selanjutnya kita klik finish. Baik, pada tahapan selanjutnya yaitu kita akan melakukan konfigurasi Feyon pada komputer klien. Yang pertama, seperti kita melakukan konfigurasi pada komputer master, di general ini kita juga pilih yang Key File Authentication. Kemudian bagian service kita biarkan, bagian master juga kita biarkan, pada bagian access control juga kita biarkan. Kemudian pada bagian authentication key, kita import. Kita melakukan import key dari export key pada konfigurator di komputer master. Kita tanamkan atau kita import ke dalam komputer klien ini. Tadi saya sudah menyimpan key yang saya dapatkan dari komputer master, akan saya masukkan ke sini, ke komputer klien. Cari filenya. Ini filenya, nah kita klik open. Kemudian kita klik OK. Kemudian lanjut OK. Oke, sudah tersimpan. Lalu untuk location dan komputer, kita tambahkan di sini. Kita pilih namanya. Jadi, Lab Dwi Apriani. Untuk name-nya biarkan kosong, host address-nya juga kosong, application website juga dikosongin, lalu LDAP basic juga dikosongkan. Setelah itu kita klik apply. Kita pilih yes. Kita tunggu. Nah, proses untuk konfigurasi aplikasi Feyon pada komputer klien sudah selesai.
Selanjutnya, kita akan melakukan controlling atau monitoring melalui komputer master. Baik, setelah kita melakukan instalasi aplikasi Feon dan konfigurasi pada komputer master, serta melakukan juga instalasi dan konfigurasi pada komputer klien, selanjutnya kita akan melakukan monitoring pada komputer klien. Nah, silakan. Ini kan sudah muncul nih tampilan aplikasi seperti ini yang gambar mata. Kita klik saja. Nah, ini saya klik di sini. Nah, setelah saya klik, kemudian kita centang nih Lab Dwi Aprianinya, kita centang. Di sini akan muncul ini tampilan desktop DNA desktop ya. Ini adalah komputer klien saya. Nah, untuk mengeceknya, misalnya di sini ada beberapa menu, banyak sekali, ada demo, log, remote view, remote control, power on, reboot, power down, log in, log off, text message, dan sebagainya. Nanti kita akan coba satu-satu. Nah, caranya mudah, bisa langsung klik di sini ataupun juga klik kanan ya. Klik kanan, misalnya saya akan mencoba yang remote view. Nah, ternyata di sini di komputer klien saya sedang membuka ini nih, LMS BIMTEK Kepala Laboratorium dari UPI. Nah, misalnya saya ini ya mencoba menambahkan tab baru pada komputer klien. Misalnya ini saya sedang ini ya mau menambahkan klien baru, misalnya Google. Saya di sini SMA 3 Jakarta. Oke, di sini tampilannya juga muncul ya. Jadi, Bapak dan Ibu bisa melihat apa yang sedang dilakukan di komputer klien. Itu adalah untuk remote view. Kemudian untuk exit kita tinggal nih geser ke atas, nanti akan muncul tulisan exit seperti ini. Klik exit. Nah, untuk fitur-fitur yang lainnya juga bisa dicoba, misalnya seperti ini text message. Misalnya kalau kita mau nulis selamat pagi. Nah, ini sudah terkirim ke komputer klien kita. Komputer klien kita akan menerima pesan selamat pagi seperti itu. Nanti juga misalnya kalau waktunya sudah habis, Bapak dan Ibu bisa tinggal mengklik misalnya waktu belajar sudah selesai. Nah, nanti kita klik OK, maka message ini akan muncul di komputer klien. Jadi, peserta didik bisa melihat pesan yang disampaikan dari komputer master seperti itu. Ini ada beberapa banyak menu, ada log juga di sini. Nah, fungsinya nanti ini untuk mengelok, jadi komputer kita mengelok seperti ini. Kemudian ada remote view, ini saya exit dulu, lognya kita buka. Ini fungsinya, jadi nanti komputer klien tidak bisa buka apa-apa kalau di lock seperti ini ya. Tampilannya nih gembok seperti ini, jadi tidak bisa beroperasi, itu tidak bisa digunakan. Lalu kita unlock seperti ini. Nah, komputer klien sekarang sudah bisa untuk dioperasikan kembali seperti itu. Nih lihat di sini tadi ada yang tulisan waktu belajar seperti itu. Udah habis terlihat. Baik, itu salah satu bentuk monitoring yang bisa saya demokan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang sudah saya paparkan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.